Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nazdadu biha ta'alluqan bijahihil azim wa takhalluqan bi khuluqihil karim wa tahabbuban li dhatihi syarifati fi kulli waqti wa hin wa nakunu biha min ahlil bushra wa yassir lana biha lil yusra wa khtim lana bi sirriha wa nuriha bi khatimatil husna amma ba'd. Wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi wa wafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layaliyana layaliya Rasulillah wa syrah sudurana bi ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah wa dhiqal sinatana bi anwari salati wassalami ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna fi hisni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adhima udlama aw ajhalu jala alayya aw abghu alayya. Ya Allah ya nuras samawati wal ard imla qulubana bi anwari habibikal Mustafa waj'alna min ahli safai wal wafa ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna safa waj'alna ala habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'il mursalin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin. Al-Imam Muhammad bin Muhammad wal-Ghazali hujjatul Islam rahimahullah. Wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajatin fil jannah wa yu'idu alaina in barakatihim wa asarihim wa ulumihim wa anwarin fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang lajengkeun hanca simkuring kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Masih ngebahas tentang salat ya. Bahwa amalan zahir anu sangat penting menjadi pondasi
seluruh amal keislaman kita adalah sholat. Sholat kewajiban yang utama. Sholat Allah perintahkan, Allah wajibkan, bukan hanya sekadar gerakan fisik, ya, tetapi juga gerakan batin, amaliyah batin. Urang ulang-ulang terasnya prinsipnya dina Al-Quran Allah ngadawuh aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata fisikna sholat, ya, lidzikri itu batina sholat, rohaniyahna sholat. Berarti sholat ini menggabungkan antara zahir dan batin. Tidak cukup sholat hanya zahirnya, hanya fisiknya tanpa batinnya. Juga tidak boleh sekedar mengejar batin sholat tanpa fisik, raga atau kerangka sholat. Dua-duanya harus ada. Nah, untuk sholat yang seperti itu kita sudah mempelajari. Maka ada 3 hal yang harus dijaga, dirawat, diperhatikan, istilahna muhafazah. Diambil tina ayat Al-Quran anu Allah memuji ka jalmi-jalmi anu wa ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga, merawat, memperhatikan dengan baik sholatnya. Kalimatnya yuhafiduna. Tos dibahas kurang ayat 3 aspek ya. Kahiji, perhatikan dengan baik, dengan benar, dengan detil, dengan rinci masalah toharoh, masalah wudu, ya. Wudu perbaiki karena kekhusyuan sholat. Fungsi lidzikri di dalam sholat itu ditentukan sekian puluh persennya dari sejak wudu. Wudu yang baik, wudu yang sempurna ini menjadi modal utama kekhusyuan sholat. Untuk wudu yang sempurna bukan wudu sekadar sah, lakukan semua sunat, ya. Sunat-sunat wudu lakukan semuanya. 2, bacakan semua zikir-zikir wudu. 3, hati-hati dalam menjaga kesucian badan, pakaian, tempat, air, ya. Dengan kehati-hatian yang berdasarkan ilmu, sehingga tidak hati-hati tapi bodoh yang akhirnya jadi was-was. Nah ini kahiji, eta muhafazah pertama. Muhafazah anu kedua adalah menjaga sunat-sunat sholat, ya. Menjaga zikir-zikir sholat, menjaga seluruh amaliyah sholat, sehingga upami dina anu kadua mah upami ngikutin penjelasan Imam Ghazali dengan muhafadzah yang kedua, kita memastikan sholat itu raganya utuh gitu ya. Sholat ini organ tubuhnya utuh, bahkan terlihat indah. Kemarin sudah diumpamakan ya, ada gerakan, ada berdiri, ada duduk, ada ruku, ada sujud, kan? Ada takbir, ada bacaan-bacaan. Itu bagaikan kepala, bagaikan tangan, bagaikan kaki, bagaikan mata, bagaikan telinga, ya, bagaikan hidung, bagaikan fungsi-fungsi indera. Nah, yang kedua ini pastikan semua amaliyah sholat ini dilakukan. Berpikirnya sholat saya harus sempurna, bukan sholat saya cukup sah, ya. Kita menghindari cara berpikir begitu.
Nah, dina anu kadua ieu kita garis bawahi lagi bahwa setiap amaliyah sunat baik wudu ataupun sholat juga amal ibadah yang lain. Nah, setiap amaliyah sunat, amal-amal sunat, ab'ad atau hayat ini memiliki dampak, memiliki kekuatan dalam menerangi hati. Setiap amal-amal sunat, semua amal-amal sholat anu sunat itu memiliki dampak, pengaruh yang akan memberikan kekuatan hati kita menuju Allah. Sehingga jika kita menyepelekan sebagian amalan sholat, kita menghindari meninggalkan dengan anggapan ini mah sunat, tidak pun tidak membatalkan sholat. Nah, sekarang kita mah sudah mulai berpikir bukan masalah tidak membatalkan sholat, tapi itu mengurangi cahaya sholat, mengurangi kekuatan sholat. Apalagi kata Imam Ghazali, i'wa'lam anna asla sholati at-ta'zimu wal ihtiramu wa ihmalu adabis sholati yunaqidu ta'zima wal ihtirama. Prinsip sholat adalah penghormatan kepada Allah. Maka setiap kekurangan di dalam sholat karena tidak melakukan yang sunat, sholatnya kurang karena tidak baca doa iftitah, sholatnya jadi kurang karena nggak baca ta'awudz, sholatnya kurang karena nggak baca tasbih, sholatnya kurang karena baca tasbihnya cuma 1 kali, sholatnya kurang itu karena tidak baca surat, sholatnya kurang dan seterusnya. Amal-amal sunat, sholatnya kurang karena tidak duduk istirahat. Nah, semua kekurangan-kekurangan itu oleh kita sekarang dibacanya sebagai kekurang hormatan. Cek sanima suul adab gitu. Nah, ini mah kitu urang imutna. Kan kapungkur mah mungkin banyak dari kita berpikir tadi gitu ya. Berpikirnya masih sah gitu. Nah, sekarang mah kita berpikir setiap kekurangan, setiap pengabaian, ihmal terhadap adab-adab sholat, walaupun tidak membatalkan sholat secara fikih, itu kita udah tahu mengurangi penghormatan kepada Allah, bertentangan, kontradiksi dengan ta'zim wal ihtiram, hormat ta'zim ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibahas kemarin ya, muhafadzah yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, ini bagian inti nih. Bagian yang mungkin akan lebih lama kita kaji. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-dini wad dunya wal akhirah. Al-muhafadzatu tsalitsatu. Muhafadzah yang ketiga. Menjaga, merawat ya. Yang ketiga yang harus dijaga dirawat adalah antuhafidhu ala ruhis salati wa huwal ikhlasu wa hudurul qalbi fi jumlatis salati wa insaful qalbi fil hali bima'aniha. Yang ketiga yang harus dijaga adalah nyawanya sholat. Jaga ruh sholat. Nyawa sholat, ruh sholat, yang ini menjadi bagian paling penting gitu ya. Karena seindah apapun sholat, ya kalau nggak ada ruhnya bangke gitu kan. Nah, apa ruh sholat itu? 2. 1 al-ikhlas, keikhlasan. Yang kedua hudurul qalbi,
fi jumlatis sholati. Kehadiran hati, tersambungnya hati dalam sholat secara global gitu. Kalimat Imam Ghazali fi jumlatis sholah. Jadi secara global hati itu harus hadir di dalam bagian-bagian sholat. Yang ketiga, insaful qalbi fil hal bi ma'aniha. Hati sadar menyadari kondisi yang sedang dilakukannya. Gitu. Sedang baca apa, sedang melakukan apa, nah hati nyambung dengan bacaan itu, nyambung dengan gerakan itu. Maknanya apa? 3 ya, kita ulangi. Ruh sholat itu ada 3. 1 keikhlasan, 2 kehadiran hati secara umum nyambung ke Allah terus secara umum. Yang ketiga adalah kesadaran hati dalam semua bacaan dan gerakan sholat. Kesadaran hati sesuai dengan apa yang dibaca, sesuai dengan apa makna yang dibaca, sesuai dengan apa makna gerakan sholat. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ikhlas. Ini ruh semua bahkan ya. Bahkan ruh semua amal. Apalagi sholat. Ikhlas itu yaitu apa Bapak Ibu? Ini definisi ikhlas Imam Nawawi. Ikhlas itu melakukan ibadah, melakukan amal baik karena ingin dekat dengan Allah. Gitu ya definisinya. Ya, ulah karena Allah itu abstrak. Melakukan kebaikan, melakukan amal-amal akhirat, melakukan ibadah-ibadah taqarruban ilallah. Melakukan nate karena ingin dekat, ingin mendekat kepada Allah. Itu ikhlas. Itu ikhlas terbaik. Mungkin banyak definisi ikhlas, tapi ikhlas anu ieu nu diungkap ku Imam Nawawi dina kitab beliau Bustanul Arifin ini yang merangkum kualitas ikhlas terbaik. Pami teu acan kadinya niatna, motivasina mungkin masih rendah gitu. Tak urang ayeuna mengupayakan kadinya niat sagarup itu. Kunaon kunaon salat gitu kan? Kenapa salat subuh? Kenapa salat zuhur? Asar, maghrib, isya? Nah harus hadir di hati, saya melakukan salat ini nanti siang zuhur, saya melakukan salat zuhur ini apa? Ingin mendekat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Enggak mikir yang lain. Hoyong caket we imah sareng Allah. Hoyong PDKT gitu sareng Gusti. Nah itu ikhlas. Nawawi itu dirangsang, diucapkan. Kumaha carana kita dari mulai pendidikan udah baca usoli kan? Eta teh untuk merangsang ikhlas, Pak. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman. Poinnya sebetulnya lillahi ta'ala, itu poinnya. Ikhlas dirinya. Poinnya tina usolli teh, poinnya adalah lillahi ta'ala itu. Itu menyadarkan itu. Dari badai sholat duhur sadar eta mah. Duhurna 4 rakaat sadar eta mah. Salatan yang hadap kiblat sadar eta mah. Tapi lillahi ta'ala belum tentu. Tapi usoli itu sebetulnya rahasiana adalah mengejar lillahi ta'ala supaya di hati kita ini hadir kesadaran bahwa saya sholat zuhur yang 4 rakaat menghadap kiblat jadi imam atau maumin adalah karena ingin dekat dengan Allah. Asal mah Bu, Pak dipaksa-paksakeun. Dipaksa-paksakeun. Hoyong dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah. Nanti makin sering alamiah, otomatis. Latihan dulu. Gitu.
Ini satu. Nah, kalau sholatnya sudah begitu, berarti udah punya tenaga, punya roh. Hiruplah sholat nanti. Pami dipersembahkan Allah teh sanes bangke. Tinggal nanti fungsi-fungsi yang lain. Gitu. Apakah hirup pungkul atau tadi hirup bari gerak, bari inah segala macam. Ini satu. Ikhlas ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kita ulangi. Apa ikhlas deh? Melakukan ibadah, kebaikan, amal akhirat, amal baik karena ingin dekat dengan Allah, taqarruban ilallah gitu. Upami niatna sanes kadinya mungkin masih ikhlas tapi di level bawah atau bisa bahkan mungkin bisa ikhlas. Tapi paling aman mah iya Pak, paling aman mah. Dimotivasi diri begitu. Saya melakukan ini ingin dekat dengan Allah dengan cara ini. Saya ingin dekat dengan Allah dengan cara ngaji, thalabul ilmi. Saya ingin dekat dengan Allah dengan cara baca Quran. Saya ingin dekat dengan Allah dengan cara sedekah. Saya ingin dekat kepada Allah dengan cara baca sholawat. Saya ingin dekat kepada Allah dengan semua. Nah sholat, saya ingin dekat dengan Allah dengan sholat ini. Itu badai madhab ke Allah. Taqarruban ilallah. Ini satu, ikhlas. Ya, gimana ya dilatih. Karena Bapak Ibu saur Imam Sufyan Ats-Tsauri, ikhlas itu harus seperti ngerawat orang sakit. Mu'alajah. Seperti ngopeni orang sakit gitu. Jadi maksudnya kedah rapekan, kedah sering dicek, sering diperiksa gitu. Sering dikawal, sering naon dideteksi gitu ayatnya gitu. Pami urang na hare-hare sig asatos ikhlas pada tebih nah itu sama seperti kita ngerawat orang sakit di kantun-kantun gitu. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ma'alajatu syai'an asyadda min niyati. Saya tidak pernah merawat ngopenin satu hal yang lebih repot gitu, lebih riweuh gitu, daripada ngurusin niat, keikhlasan dia. Nah ini satu. Ya. Yang kedua, ruh sholat ini, jadi anggaplah ikhlas ini 40 atau 30% nyawa. Pami baterai itu mah lamun kakara ikhlas sungkul, baterainya baru terisi 30% lah, 30 atau 40%. Ya 40% baterai ayah. Pami HP itu mah. Nah, tapi pami 40 rawan kan? Nah nuka dua, hudurul qalbi. Hadir hati. Nah, dari kapan hadir hati? Dari kapan Bapak Ibu? Tuh silap dulu ya. Sejak kapan kita menghadirkan hati? Sejak dalam wudu. Gitu kan? Dari situ. Berarti silap dewa wudu ya. Dari sejak wudu kan, makanya kenapa dalam wudu ada zikir itu untuk hudurul qalb. Kenapa di wudu kan di awalnya sama kan, nawaitul wudu'a, gitu ya, li raf'il hadatsil asghari listibahatis sholati fardhan. Ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Itu poinnya. Hadir, saya wudu ini, ya saya wudu untuk sholat itu kan, saya fardu wudu, itu aja, simpel wudu mah. Saya wudu supaya sholat saya sah, saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, saya melakukan fardu wudu cukup. Nah tapi poinnya apa? Saya wudu ini saya lakukan ingin dekat dengan Allah. Terus nyambung ke Allah, mulai mengucap begini, tangan mulai kan, tuh mulai nyambung ke Allah, udah dibaca tuh ya. Terus kau talar doanya. Tajan. Terus diapalkeun. Ya atos nabi ngan anu pohara mah lamun teu acan. Geuning teu acan datra diapalkeun eta. Duga kumaha atuh gedana eta. Terus dibagikeun teksnya kan. Tempel Bapak-bapak, tempel di jamban di mana. Wios sekian kali membaca. Gitu ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal tuh nuju ngabasuh panangan teh nyambung ke Allah teh. Itu kan?
panangan ditos aya tuh ti dia kene hiji teras berkumur kan Allahumma inni itu kan ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrillah tuh nyambung itu hudur wah pameta diango pasti karena salat teh tinggal buah nawung ya sekali deui mangga da ima emu amalkeun ya tapi dari siburin kita tiasa naon kita mau ngadugikeun kitu nya sepenuhna taufik ti Allah Subhanahu wa taala sing dipabeureun taufik sadayana gitu ya ilmu natos kenging kantun prak ngamalkeun da ilmu naon da ilmu mah hanya menyelamatkan pami diamalkeun gitu ya pami janten wawasan mah bisa jadi non muslim ge apaleun kalau baca bisa kan dia baca buku bari non muslim bisa tuh oh di Islam ada ajaran wudu begini oh gini ajarannya bisa dapat dia wawasan dapat nah, tapi kita yang mukmin beriman pada Allah itu beda kita untuk diamalkan menyambungkan pada Allah. Nah yang kedua terus sambungkan terus sampai basuh kaki sampai berdoa berangkat ke masjid sholat maka hudur qalb pi jumlah teh nyambung ke Allah gitu hudur qalb nyambung ke Allah secara umum ima secara umum hadir hati teh maksudna naonnya kieu seperti hadir teh pami diumpamakeun mah sim kuring absen ibu haja fulanah lamun begitu sebut berarti hadir bapak haji fulan tapi lamun ibu fulanah mana ibu mana pada ayah abdi tah eta teh hadir tidak hudurul qalb hatinya nggak hadir di absen beberapa kali tengah waler dan nuju chatting gitu nuju selfie padahal mah aya di majelis aya gitu oh gitu nah hudurul qalb itu tadi dimulai Allahu Akbar nyambung ke Allah itu menghadap Allah gitu hadir gitulah hadir global gitu hadir secara global teh menyadari ini sedang menghadap Allah salatnya nuju menghadap Allah gitu itu global teman berarti bahasa Imam Ghazali fi jumlatis shalah secara global gitu hadir hati menyadari itu nah yang ketiga berarti 30% dah 30% nyawa sholat, baterai sholatnya adalah hadir hati. Nah 30% lagi adalah kesadaran hati terhadap makna bacaan dan gerakan sholat. Sadar, Allahu Akbar maca ieu naon makna gitu, sadar teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, sadar ya nuju ruku, naon atina ruku, nah gitu. Gitu ya? 3. Itu ruh salat. Pami urang salat mangga dicek masing-masing, pami urang salat teu aya nu tilu eta bangke. Atau mung aya adi ikhlas, da mungkin aya jami ikhlas sampai bodoh mungkin. Wah, teu hayang kapuji ku batur mungkin, tapi pami bodoh mah tetiasa oke. Percuma. Oke kada dia padukan ilmu sareng adab teh. Nah, ini orang tinggal. Ieu tos dirangkum musim kuring mangga ditinggal. Aya sadena? Ieu bade dikumakeun ya. Bade dilipat, bade tempel. Tempel simpen atau fotokopi sing ageng deui. Ieu ngahaja dirangkum misi teu males teu grado bukuna. Sing tos nyerat buku ieu, tos lami buku ieu. Tos cetakan kasabaraha ieu teh? Ya. Udah cetakan ke-6. Nah, itu sebenarnya dirangkum. Saya nama gaduh buku ieu nya. Gaduh bukuna? Iya, ieu mah sanes ngical buku, mangga ngumumkeun teh ari weh. Margi dicetakna sanes ku muhajirin jadi tos saeb teh aya. Ayana di mungkin di toko-toko buku. Ya di all shop lah ya. Di lan
Oh ulah di fotokopi malebar, suur, ya, atau mangga, ya. Judul bukunya Rahasia Sholat Khusyuk. Ima tos disusun praktekeun. Jadi dibaca kira seperti apa. Gitu ya. Kenapa? Mangga dipilari. Ya. Memang pangosan rada awis di atas 100. Nah, tapi untuk ilmu nggak ada yang mahal kan? Awis kene paham na. Tapi lamun orang meser artos kangge kitab ilmu, insya Allah malah jadi sebab gampang rezeki. Jadi sebab rezeki. Jadi jangan ragu-ragu pami kangge ilmu mah. Karena itu termasuk fisabilillah. Ya. Ya ulah ragu-ragu. Aduh, awis geningan. Enggak. Pasti aya gentos ndai untuk agama. Mangga pilari wae nya. Ieu bukuna tos disusun sepraktis mungkin gitu ya. Dibaca seperti apa. Ini hasil meriset simkuring buku ya, membaca buku di pasaran itu ya. Banyak buku itu banyak. Sangat banyak buku yang ngebahas sholat khusyuk. Tapi ini sanes pada simkuring nulisnya sanes. Ngan dibanding-banding, da simkuring maca heula menang batur heula. Oh kieu asa teu kagambar keneh khusyuk teh gitu. Baca buku iya, ini masih abstrak apa ya, belum ada gambarannya. Gimana? Maka simkuring merasa walaupun udah banyak yang nulis itu ya merasa bertanggung jawab, merasa punya tanggung jawab untuk ya nulis. Alhamdulillah ya tos selami bukuna tos terbitkan maka tuh dipilari. Ya. Diaos, dileukeunnan, diaos sedikit gitu. Ya, nya pami ali mengaos atau ngedangukeun gitu kan? Leres teh. Mendingan ngadangukeun mendingan maca. Komari geus emak-emak macana lah gitu nya. Terus aki-aki mah ngadangukeun we gitu. Tah mun ngadangukeun mah ngasing fokus itu kan. Ulah nundutan nih mah. Ngadangukeun nundutan, ngadangukeun ngobrol, maca henteu gitu kan. Memang maca itu lebih apa ya, bukan lebih berat. Ya lebih fokus ibu tuh. Mangga. Tayat tapi terus dirangkum museuring. Pami Bapak Ibu apal ieu, setiap melakukan gerakan yang ada di sini dipraktekkan insya Allah. Anu katilu kesadaran hati sesuai makna gerakan sholat bisa terrealisasi terlaksana. Gitu ya. Nah, prinsip yang ketiga ini Bapak Ibu, bahwa kita ulangi yang ketiga nih. Baterai ya, nyawa sholat yang ketiga itu adalah insaful qalb. Kesadaran hati terhadap makna gerakan sholat sesuai bacaannya. Jadi gini Bapak Ibu, Imam Nawawi itu pernah ditanya, Imam Nawawi, apakah mengingat kebaikan akhirat di dalam sholat itu termasuk waswas atau bukan? Ada pertanyaan menarik di Fatwa Imam Nawawi. Apa maksud pertanyaan ini? Ketika sholat, ingat kebaikan, urusan akhirat, ini ingat juga. Apakah itu waswas atau bukan dari setan maksudnya? Sur Imam Ghazali, Imam Nawawi, bahwa ya sama apalagi Imam Ghazali ya, lebih senior, bahwa apapun ingatan, pikiran, kesadaran ketika sholat, yang baik-baik, ini yang baik-baik, sadar yang baik, ingat yang baik, tapi tidak nyambung, tidak sejalan dengan makna gerakan sholat, itu waswas dari setan. Jadi bukan sekedar ingat nangis, bukan, khusus itu bukan begitu, bukan ujuk-ujuk nangis begitu buku, sanes, khusus itu bukan nangis. Walaupun yang khusyuk mungkin nangis, tapi nggak mesti. Gitu. Contoh gini, misalkan nuju sholat, orang nuju sholat, Allahu Akbar, terus coba, lamun nuju sholat kieu, ya, sebenarnya sok nyontokeun,
lamun teh mah guru gitu, ustad, kiai, kalau teh Allahu Akbar, keur gitu teh kaemut, ngawuruk. Nanti teh misalkan, katanya ngabahas bab tauhid gitu pemerintahnya. Eta saya tuh awan, nu emutan saya tuh awan. Saya tuh awan. Saya ngemutan naon? Ilmu kan? Bukan urusan dunia kan? Terus, pas kalau kekemutan gitu, kabayang kita ayatna, bukan ayatna iyo hadisna iyo gitu dah. Tapi karena nggak sesuai nyambung dengan bacaan sholat, itu cara jebakan setan. Cara jebakan setan paling cantik begitu, orang tak asa bener mengingat akhirat gitu. Bahkan misalkan ingat karena maut misalkan teman, gitulah. Emut karena maut. Emut karena maut tapi ngagukuk. Timbul Allahu Akbar. Gitu maut. Ya itu was-was dari setan. Karena yang dibacanya tidak sesuai dengan bacaan. Tapi kalau ingat mati ketika membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Tah pas eta mah. Gitu. Lamun enak ya canggena naon Allah nangis teh. Imut tobat dosa di dunia wae, jalan-jalan wae, kuliner wae, misalkan gitu emut. Aduh rumasa. Wae nu dibacana Fatihah naon enggak nyambung. Tapi kalau nangis tadi menyesali, gitu izin ku Allah nanti seueur teh mentikeun terus ketika membaca bal tu'thirunal hayatad dunya, ger nangis gitu pas eta mah khusuk namina. Dan nyambung Allah nyindiran geus apal akhirat leuwih alus, kalau keanger we mentingkeun dunia anjeun makan gitu ayat eta. Akhirat lebih bagus kata tapi anjeun mah anger we tu'thiruna al hayat dunia, mentingkan ngutamakan dunia. Tuh tak kapukul orang teh. Nah sampai nangis atau naon we gitu ekspresi nama itu khusus baru. Tapi apa pentingnya mung sanes. Tanwawi penting gitu ya. Terang secara global makna-makna tadi apa? Bacaan dan gerakan, dua aspek. Ketika baca ini apa makna globalnya, ketika gerakan ini apa makna itu penting. Nah, hati harus sesuai dengan itu. Kita lihat di sini. Ya. Ayat berapa dia? 12 ya? 12, mangga ditinggal. Hiji-hiji. Ya. Nuka hiji apa? Di situ ada nomor, bacaan, gerakan, makna global. Makna global teh kieu maksudna. Wios lamun bacaan teu kedah ngalogat gitu. Wios teu kedah terang misalkan lamun teh kayak Robbana lakal hamdu mil'us terang per 8 mah wios enggak apa-apa. Tapi globalnya harus tahu, itu teh maksudnya ini gitu ya. Yes terang, misalkan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kasiro gitu ya. Tahu kan itu mah kedanu tiap mas antren lah, atau udah belajar betul-betul itu kan, tahu per kata, tahu per kalimat, per jumlah, per paragraf, itu bagus emang. Tapi yang paminte gitu, ya ento ada kedah lami belajar gitu kan, kedah guru per kalimat berarti. Mangga tinggal nuka hiji, niat. Apa makna globalnya? Ketulusan dan kesungguhan melaksanakan perintah Allah tadi. Ketika Bapak Ibu niat, kapan niat itu adanya? Kapan kita niat sholat? Kapan kita niat sholat? Nah, ketika takbiratul, ketika awal sholat itu ya, gitu. Ainu tadi mana usul lima itu mah merangsang ya, merangsang ketulusan. Tapi ketika Allah, gitu ya. Nah di situ niat. Karena prinsip niat adalah harus ada di awal setiap amal. Karena awal sholat adalah takbir ya, takbir. Karena awal wudu wajah, ya wajibnya di situ, gitu kan? Tapi lamun amal teu aya ketentuan awalnya, boleh di mana aja. Prinsip niat begitu. Niat ini menjadi awal setiap ibadah. Jadi kamu cek awalnya apa ya di situ. Contoh, kalau adus awalnya apa? Iya, awalnya kan basuh wadah, badan. Awalnya apa? Ada awalnya enggak? Ada awalnya enggak? Enggak. Boleh kaki dulu? Boleh. Boleh kepala dulu?
Boleh punggung dulu? Boleh. Matak pami adus mah kenging. Misalkan orang teh ai sunat mah jelasnya kepala kanan. Ima prinsipna. Misalkan ibu-ibu teh bapak-bapak adus teh mawitan tina sampean langsung niat nggak apa-apa. Karena dalam adus mah tidak ada awal seperti wudu kan, nggak ada anggotanya. Ada anggotanya seluruh, gitu kan? Jadi satu anggota nanti apa satu teh seluruh badan. Karena anggotanya seluruh badan, nyati mana we mulai eta mah. Walaupun secara ada mah ada gitu ya. Ieu mah lamun secara prinsip tadi. Nah, tapi kalau amal lain ada awalnya, disitulah niat. Nah, sholat dalam takbiratul, maka ketika Allahu Akbar, hati itu nanam ke apa? Ketulusan, kesungguhan. Iya tah yang tadi dia, yang cakat ser Allah benar-benar baik dituntaskan. Allahu Akbar. Itu di hati itu, isi hati. Insopnya di situ. Allahu Akbar gitu ya. Tadi kan kalimatnya begitu ya. Kalimatnya apa? Wattisaful qalbi fil hali bima'aniha. Ittisaful qalbi fil hali bima'aniha. Hati itu tersifati oleh hal gitu. Ari hal ya, di dalam keadaan soal itu dengan makna-makna tadi, makna bacaan, makna gerakan. Ini satu, sholat, apa niat. Jadi kita ulangi, hadirkan ketika niat saat takbir itu adalah ketulusan dan kesungguhan melaksanakan perintah Allah. Satu. Terus beres niat, terus naon? Berdiri, ketika berdiri. Ini sebenarnya bisa berdiri dulu ya. Atau selama berdiri ketika sholat. Sebelum ruku. Apa maknanya? Sikap hormat, tunduk, malu dan takut. Tanamkan itu, gitu aja. Selama berdiri, hormat. Karena hormat, maka nunduk, gitu. Nggak melihat ke depan, apalagi kiri kanan, apalagi ke atas, nunduk. Bukan begini, nunduk begini. Karena menanam keisiin ku Allah, gitu. Allah terangan pisan ke si hati orang, begitu. Terangan pisan itu kerekam itu, tanamkan rasa malu, rasa hormat, tunduk. Kita benar-benar akan mengikutin perintah Allah kedakia, gitu ya. Terus malu, gimana supaya malu? Bandingkan antara perhatian Allah, kebaikan Allah dengan ibadah kita. Sebanding enggak? Tidak, malu lah di situ. Allah mah bager pisan, sangat baik, tidak hitung-hitungan. Orang meni hitung-hitungan gitu kan. Nah, malu. Itu kata Imam Junaid menanamkan rasa malu itu begitu. Bandingkan antara kebaikanmu dengan kebaikan Allah. Pasti malu. Bandingkan antara nikmatmu dan maksiat. Pasti malu. Pasti gitu. Ya. Orang maksiat teu eureun-eureun, Allah maparin nikmat teu eureun, kan isin gitu. Allah mah teraso maparin, orang teras ngajauhan. Nah, itu malu tuh. Nah, terus apa? Rasa takut. Apa takutnya? Takut ditolak, gitu kan? Takut diusir. Ayo tanamkan rasa takut. Tapi enggak takut tuh kalau dipadukan semua. Hormatnya ada, tunduknya ada, malu takutnya ada. Itulah sikap takzim ihtiram di situ. Itu ada selama berdiri, menanamkan rasa itu. Kumaha carana? Hadirkan we gitu, tanamkan gitu aja. Cara mudahnya gitu aja, tanamkan aja. Izin gitu. Tadi berpikir kita kekurangan segala macam. Ya. Tangkin secara khusus mungkin Ahad Payun ya, anu Fatihahna kayak di fotokopi deui. Itu yang kedua. Karena yang ketiga, takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, apa yang hadir di hati? Pengakuan keagungan Allah dan kehinaan selain Allah, gitu. Allahu Akbar teh. Tak iya naonnya kesalahan banyak orang dalam takbiratul ihram.
ketika Allahu Akbar harusnya hati itu memaknai Allahu Akbar. Iya mah ketika Allahu Akbar ari hatena kalakah niat abdi salat teu nyambung. Kan salat arti Allahu Akbar eta mah. Kata saya. Ya, ketika Allahu Akbar yang ada mah adalah keagungan Allahu Akbar, Allah yang agung, yang mulia, yang lainnya mah kerdil hina termasuk kita, saya gitu. Allahu Akbar. Maka ketika Allah Akbar angkat kan? Karena Allah yang agung, kita pasrah sumber. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar eta Allahu Akbar, Allah nu agung, aldi mahina, teu aya nanaonna. Kitu ka urang we. Allahu Akbar. Dan niat mah sakilat, Pak. Sakiceup niat mah sebetulna mah. Jadi tak iya, jadi niat itu sanes ngagerenteus dina hate sanes. Itu namina hadisun nafsi, bukan niat eta mah. Lamun bapak ibu keur niat kala kaki ya. Allah, tang sok lila geuningan. Allah udah di logat. Allah. Eta teh dina hate teh ngobrol. Niat abdi salat zuhur 4 rakaat madhab kiblat jadi makmum itu kan. Jadi lami. Ay Allahu Akbar lepas, bukan begitu. Allah, eta mah sakilat. Tadi niat tadi ketika angkat kayak nyadar ini karena ingin menghadap Allah tadi teh. Taqarrub teh. Sakilat eta mah Allahu Akbar. Gitu. Ya. Seperti Bapak Ibu pada dia kan terus otomatis yang ngawas kan kada obrol-obrol deui sakitu. Sugan lami ngabet apa diem enggak. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah ya, kadang-kadang penjelasan pikirnya mah teu lepat, kan? Ketika dipraktekkan sok jadi lepat. Betul niatnya kada aya harus pasti ta'yin, naon itu kan fardunya disebut itu kan. Qasdun ada. Memang harus begitu betul. Tapi dina prakna mah eta teh sakilat gitu. Allahu Akbar. Gitu. Jadi Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Makanya soal Imam Nawawi takbir itu tong panjang-panjang. La tumaddu wa la tumattat. Tong dipanjangkeun, tong di melar. Allah, bari teu jadi deh. Balikan deui. Allahu Akbar. Tapi ulah singkat teuing nih kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dinikmati. Allahu Akbar. Itu Pak. Ini takbir. Gitu ya. Ari akbar teh tina kabir. Ya. Kabir teh agung, besar teh pungutan. Urang artinya kan besarnya. Ari kabir teh besar tapi bukan besar fisik. Ya. Upami, orang sering belajar bahasa Arab ya. Punten pami jalmi ageng salirana badag. Bahasa Arab apa? Bukan kabir. Azim. Rajulun azim. Wah, badag gimana? Nah, badag. Tapi lamun jalmi sepuh nu ageng teh usiana masa hidupnya. Ini besar masa hidupnya udah 20 tahun. Bahasa Arabnya kabir. Rajulun kabir. Sepuh gitu bahasa Arab teh. Nya sepuhnya badag. Berarti wah, azim, kabir gitu. Wah, ini badag sepuh. Nah, jadi kabir itu bukan untuk fisik, tapi untuk sifat. Jadi ketika Allahu Akbar, tak pemindina buku ieu mah, ya. Nah, aya khusus pemirinci nama Allahu Akbar teh apa maknanya gitu ya, detil. Ya. Usoli nanti mulai niat. Gitu. Hakikat niat kan kada dibaca memang ya tadi teh. Allahu Akbar di dieu mah teu diterjemahkeun gitu ya. Allah Maha besar, Maha agung, dan tentang keagungan. Gitu. Naon agungna Allah? Bapak Ibu, agungna Allah teh kumaha? Sanes dibandingkeun da malaya bandinganna. Bukan.
Kata Imam Ghazali, agungna Allah teh bukan berarti leuwih da moal aya bandinganna. Tapi apa? Agungna Allah teh nggak akan terpikirkan oleh akal. Moal kahontang, moal kaemutan, itulah kabirnya Allah. Kalau orang yang tua disebut kabir karena hidupnya lama, gitu kan? Kia, pamit sama kia. Sebenarnya ngatus bahasa sedikitnya. Di dia ayah nu 50 isona? Ayah nu 60? Ayah nu 70? Alhamdulillah. Nu 80? Ayah 80? Ayah teh. Teh ke abdi ninggalna abdi mah anu keneh. Ayah nu 80 bapak-bapak ya? Daya 70 ayah 70. Pak Haji seberapa Pak Haji? Dan? Subhanallah 7 genep. Pak Haji? Genep hiji. Nah, Pak Haji kabir. Kabir, tersepuh. Tapi Pak Haji akbar. Atas. Gitu ya? Yang 61 kabir, sepuh. Tapi yang 76 akbar. Kenapa akbar? Karena lebih. Gitu kan? Benten sebarata 15. Wah, berarti senior. Lebih 15 tahun. Akbar. Karena padahal tetap pasti ada batasnya kan? Pamit sama ayah udah 80-nya. Berarti dia akbar. Ayah 90. Ayah 90. Allah. Ada 90. Wah subhanallah. 90. Berarti 2 kali lipat sim kuring. Akbar. Akbar itu kan? Nah, padahal ayat batasnya tuh, Bapak Ibu, ada batasnya enggak? Ada, karena akan apa? Akan mati kan? Beres? Beres kan? Mau berapapun pasti akan ayat maut kan? Nah, jalmi karena hidupnya lama disebut kabir. Disebut akbar ketika dibandingkan. Maka sebetulnya pada ada batas waktunya. Yang kabir sebenarnya, yang akbar sebenarnya mah Allah. Allah mah nggak ada batas waktunya dan nggak ada akhirnya. Kan terus ngos pakai ada bab tauhid orang kan? Itu kan? Allah bakot ya kan? Nggak ada akhirnya. Berarti kabir mah eta nu kabir mah. Nu akbar ma eta. Kalau manusia disebut kabir dibandingkan dengan yang akbar hanya karena tua lama hidup, maka Allah yang tanpa batasan waktu itu lebih berhak disebut akbar. Maka Allahu akbar. Allah yang agung, yang lain mah aya batasana gitu. Sebesar apapun, seagung apapun, cetek ada batasannya. Di Allah itu Allah anu akbar mah itu Allahu akbar. Itu Allahu akbar. Allahu akbar mah sebetulnya tentang tadi pami Allahu akbar itu barang kan ilmu atau arah ibu-ibu ya. Allahu akbar teh Pak gampang nama keagungan Allah teh apa? Allah tadi buat moal kaemutan ku urang teh naon? Nya Allah mah teu aya awalna teu aya akhirna. Itu kan Allah mah teu aya nu nyamian kan gitu. Allah mah hijina gitu bisa dibilang teu kapikir ku akal dan memang kitu Allah mah itu akbar. Akbar teh kitu. Jadi teu moal kaemut, moal kapikiran. Nya urang wae tong bujeng-bujeng mikiran Gusti Allah. Mikiran naon wae? Makhlukna wae. Urang suka bingung kan? Tong tebih-tebih, ibu terang teu tentang dirinya lira urang. Organ tubuh kita terang teu? Kan teu kaemut ku urang. Nya boro-boro ngemutan, ulah kalangit diri kita sendiri. Sok mata bisa begini, telinga gitu ya. Ya kumaha teh gitu ya. Ada fenomena mimpi, gimana terjadinya? Kan teu kaemut ku urang ge. Sok sukan tiasa ngajelaskeun, henteu kan? Jantung berdenyut, ada organ mun ieu kieu. Teu kaemut ku urang, bingung urang. Kok gitu denyut jantung, aliran darah segala macam. Wah. Ngemutan diri kita pun udah teu kahontal ku akal urang. Gitu.
apa kecilnya misalkan, rumitnya organ tubuh kita, otak Bapak Ibu. Ya, berapa triliun sel di kepala kita, Pak. Dan itu tumbuh terus. Setiap Bapak Ibu dapat ilmu baru itu tumbuh. Gitu. Otak begitu, Bu. Ya otak mah terus bertumbuh. Makin banyak jaringannya gitu tumbuh teh. Sanes agengan gede sirah sanes. Jaringannya makin banyak. Bayi pami jalmi dianggo ngaos makin pinter. Seueur baca makin pinter. Sanes makin bodoh, metak nggak ada istilah tekiat, teka otakan. Itu proses aja. Nah, itu makin pinter. Tapi lamun tara dianggo nya mintul. Tara dianggo ngaos, tara dianggo ngemut, lamun ngaos seserian unggul tara aya mikirna. Ngan seserian gitu hadir ngaos. Nggak ada mikirna eta mah. Tapi diajak serius itu kan. Itu yang bikin otak sehat. Gitu. Nah itu tumbuh. Nah urang kumaha ngemutna. Saur para ahli upam bayangkeun di kepala. Kalau sel otak doang ditarik Pak, cukup untuk menyampaikan kita dari bumi ke matahari. Sel otak. Cobi. Pemi diucutar Allah berapa? 150 juta panjangna. Eta teh otak urang unggul. Urang teu ngatur aku mah. Ya mereka meneliti. Kan nu meneliti mah bios orang kafir ge. Tuh, eta teh otak atuh kumaha nu nyiptakeun otak tuh eta akbar tadi teh moal ka emang. Meskipun itu kan bagaimana malaikat itu ya. Ageungna malaikat itu kan. Wah. Ibu terang cerita kaum Nabi Lut, kaum Sodom anu hancur kan? Hancur tsunami luar biasa dibalik kan? Bumi itu jadi gini. Terang teh eta kunaon Ibu? Eta teh bulu malaikat Jibril hiji dikibaskeun. Sanes sayap Jibril. Bulu tina satu bulu satu helai digitukeun. Urang kumaha eta. Kumaha lamun malaikat Jibril bendu gitu. Eta teh malaikat. Urang emutkeun anu aya fisikna memang. Da malaikat makhluk kan. Alam raya gitu nya. Sebetulnya saudara yang dipayunkan. Wah, matahari segede apa dan itu matahari itu namanya hiji satu di langit itu miliaran. Anu segede-gede matahari. Seueur kene anu lebih gede daripada matahari. Bahkan kumpulan benda-benda langit namanya galaksi tah. Dia teh aya miliaran matahari, aya lebih gede, ngumpul di hiji titik anggap begitu. Itu namanya galaksi. Galaksi teh miliaran deh. Allah kumaha ngemut, kumaha ngitungna. Kata ka emut terus. Kumaha angkana ge bingung. Tuh. Ngemutan makhluk ge lieur urang teh teu ka emut kumaha badagna kumaha luasna langit teh kan. Wah, komo Gusti Allahu Akbar teh. Allahu Akbar. Wi puncak tauhid mah naon? Terang. Puncak tauhid mah ketidaktahuan sebetulnya. Ya duka terang kumaha gitu. Dan lamun apal mah teu apal teh ya. Lamun ngaku apal ka Allah teu apal eta mah. Dan nu apal mah justru bingung. Bujeng-bujeng ka Gusti Allah tuh Bapak Ibu, punten, ibu-ibu tiasa nyipatan Rasulullah. Moal. Saking ku agungna Pak. Noi para ulama salafah dulu tidak mensifati Rasulullah. Kenapa? Karena kalau disifati takut kurang. Takut nggak sesuai. Nyakiwelah saha anu paling tepat nyipatan simkuring misalkan. Kan pasti anu lebih apakah simkuring, guru-guru simkuring. Santri jamaah bade kumaha nyipatana mungkin nggak tepat, nggak pas gitu. Eta teh kajalmi. Gitu kan? Nya abdi misalkan atau abdi muji ibu-ibu, ibu menikah. Udah belum tentu pas kan? Bisa nggak pas teh, bisa berlebihan gitu kan, atau kurangan bisa gitu ya. Misalkan abdi muji, ibu meni rajin ngawosna, cek abdi teh buang ngedul, buah sami dengan ahadungkul kan ngedul berarti, gitu kan? Nah kan terang teh kan, bisa atau berlebihan, pasnya hari tahu ngawosna kan bisa gitu, atau kurang, wah tuh disebut aja itu mah nggak pas,
Karena ini bukan rajin lagi ini misalkan. Tiap hari misalkan. Itu bisa gitu. Karena ketidaktahuan. Gitu. Tapi ai kaum gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi tata dilatih dina Allahu Akbar tiap pada salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Bapak Ibu sadayana, cobi sabaraha kali orang Allahu Akbar. Kan takbiratul ihram Allahu Akbar ya dina salat. Berapa kali? Dalam sehari semalam berapa kali Allahu Akbar? 94 kali. Nah, di rumah dihitung takbir berapa kali, tafsir berapa kali untuk membayangkan potensi-potensi. Oh, ini kan coba Allahu Akbar. Badai ruku anu teu Allahu Akbar naon unggul. Itidal kan? Semuanya Allahu Akbar. Semua serba Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah sangka. Badai sujud Allahu Akbar. Bangkit Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Bangkit lagi Allahu Akbar. Apa? Menanamkan itu, menanamkan ini. Sama maknanya mah menanamkan apa? Pengakuan keagungan Allah, kehinaan diri. Bisi malaweng, Allahu Akbar, berdiri malaweng di sindrek di naruku, Allahu Akbar. Kalau malaweng itu. Kenapa Allahu Akbar yang dipilih oleh Nabi? Ini bukan ngakarangan. Kenapa bukan lapan lain tapi Nabi milih Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar karena itu. Membangun itu ketika itu kita nggak ada apa-apanya gitu. Hanya disuruh-suruh kita ini hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketika kita malah merhatiin yang lain hati Allahu Akbar, Allah yang lebih layak diperhatikan gitu. Allah agung mah. Kalau kamalawang kemana ketika berubah posisi sadar lagi Allahu Akbar. Ketika di posisi itu malah malawang begitu berubah sadar lagi Allahu Akbar. Wabi dalam sehari semalam tuh puluhan kali, 94 kali takbir. Wah lebar pamit dimaknai kan ya. Nanti khususnya yang gak sulit sebetulnya mah. Karena pengulangan-pengulangan. Allah ada mal ngese-ngese Pak. Mal sugan lohor kudu kieu asar beda deh enggak. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram yang ketiga. Dihafalkan ya nanti kita ada ulangan. Mal hadir teh aja na ieu ngadadak ya di teh araya kemana pamengan ya lagi. Ya, nomor 4. Nah, ini apa nih? Fatihah. Mungkin secara khusus Fatihah mingun payun khususnya. Dan ini Bapak Ibu bahkan saur para ulama kalaulah hanya tahu makna Fatihah saja cukup jadi kekuatan khusyuk. Mun teh mah Bapak Ibu terang. Tapi wayahna punten sapatihah mah upayakeun Bapak Ibu. Karena Fatihah ini paling agung, ya. Fatihah ini rukun salat, bacaan, ya. Anu eta mah tanpa maca eta teu sah. Anu di dia diringkasna di dia mah apa ketika pilih mah terang detail bismillah naon segala macam. Mengingat terus memuji, menyanjung dan meminta kepada Allah. Minimal gitu lah. Peminta mata terang. Gitu baik. Ketika sholat itu mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, nyungkan ke Allah gitu. Ketika pilih terang bismillah naon gitu. Globalnya. Karena tadi pijumlah di sholat. Gitu globalnya. Ari Abdullah makanya mana Bapak Ibu Saudara ai nuju Fatihah mah sampai hadis kursi. Allah ngadawuh kieu. Qasamtus sholata baini wa baina abdi. Saya membagi sampai Fatihah teh disebutna salat. Padahal maksudna salat teh Fatihah. Aku membagi salat antara aku dan hambaku. Maksudna membagi salat teh membagi Fatihah maksudna. Tapi disebutna membagi salat. Berarti seakan-akan bagian terpenting salat adalah Fatihah sampai kalimatnya begitu. Apa kata Allah? Tinggal. Kumaha membagi teh? Dibagi dua teh kumaha? Aya anu bagian Allah, bagian hamba anu di sana bergabung. Kumaha? Lamun dina hadis Abu Daud. Idza apa lamun baca bismillahirrahmanirrahim. Allah teh ngawaler. Menuju baca bismillahirrahmanirrahim. Ku Allah teh diwaler berdasarkan diskusi ada sahih dijawab apa kata Allah zakaroni abdi si pulan anjeun hamba kuring
sedang mengingatku, menyebutku. Jadi setiap bacaan Fatihah itu diwalar ku Allah. Ini yang menikmati Fatihah itu begitu. Nah, ya, oke lah, lebih detailnya, ini globalnya lah. Karena ini panjang, bahas Fatihah ini menarik. Ya. Nah ini Fatihah. Berikutnya apa? Ruku. Apa ketika ruku? Sikap hormat akan keagungan Allah. Ruku teh ta'zim, awasana ge subhana rabbiyal azim lan azim, subhana rabbiyal azim tonggang hamzah, subhana rabbiyal azim sami sareng sadaqallahul. Nah itu sadaqallahul azim, subhana rabbiyal azim sanes azim jeung lepat di apalagi mun bade ge azam azim mah lepat pisan. Subhana rabbiyal azim. Azim tadi teh. Nah, apa Allah teh maha agung urang, karena Allah maha agung urang hormat. Gitu, fisik. Subhana rabbiyal azim mengakui gitu ya, keagungan Allah, menghormati Allah dengan ruku, membukukan semua badan kita, kepala, punggung gitu ya, semua kaki. Menghormati Allah. Masa hatinya enggak gitu. Wingke aya bacaannya pamit ti Nabi Yusuf variasina. Eta orang sederhana lah subhana rabbiyal azim. Soalnya simpuning ge itu aya rencana ieu dasar ya. Mungkin aya jilid 2na anu rada lebih mendalamna. Ieu kanggo untuk modal awal penting banget itu. Memahami prinsip-prinsip nu aya dina buku ieu. Nah, subhana rabbiyal azim ketika ruku. Itidal, apa itidal? Sikap segan sambil memuji kebaikan Allah. Apa itidal teh Bapak Ibu? Pamicek bahasa orang non itidal teh. Berdiri tegak. Gitu. Berdiri itidal teh. Pami dina salat i'tadilu soal perintah. I'tadilu itadil teh sok berdiri sing rapi sing tegak i'tadilu. I'tidal. Pami barudak berbaris siap gerak gitu kan. Sikap sempurna i'tidal. Itu sikap segan, kita malu padut maka tunduk ketika i'tidal sambil memuji Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tah eta teh global we muji Gusti segala puji saseueur ka Gusti kitu lah hantos. Ya Allah segala puji sebanyak-banyak untukmu saja. Memuji kepada Allah. Nah tapi tadi teh ya Bapak Ibu ieu teh khusus teh buah teh ya. Buah naon anu teu payun ngaos urang tauhid kan? Nu 10 pilar teh tidinya. Pami eta tos dipahami terus jantan sikap pikiran orang ya nyambung ketika muji teh oh nya Allah dalam ya gitu. Sebetulnya mah gitu. Khusus itu buah sebetulnya mah. Ya. Dari keimanan, tina marifat, tina tauhid, dari berbuah ketika memuji Allah, oh nyambung gitu. Nah terus tos itidal, sujud. Apa sujud? Sikap takluk dan merasa hina di hadapan Allah yang maha tinggi. Tinggal kalimatnya, ruku mah sifat azim, kalau ruku mah ali. Subhana rabbiyal a'la, bahkan di wajak santi mah disuperkeun a'la. Tinggi walaupun tingginya orang tos sareng kan, sanes tinggi fisik, tempat, sifat. Tapi sesuai munasabah urang nuju panghanap-hanapna gitu kan, mengakui kematinggian Allah. Tapi Allah teh bager, Bapak Ibu, Allah teh maha tinggi, moal kajangkau teh, tapi bager, non bager teh tetep we bisa dicaketan ku urang, bisa kita bisa menghubungkan kolbu gitu. Tak dipuji subhana rabbiyal a'la wa bihamdi teh muji eta wa bihamdi Gusti teh agung sebetulnya mah abdi masaha abdi manaon Gusti mah maha agung ketika ruku teh tapi Gusti mah meuni sae pisan meuni bager tiasa dihadapi tiasa didekati tiasa ditepangan gitu tiasa dihubungan gitu. Kan mun jalmi Bapak Ibu makin tinggi makin sulit kan? Leres teh? Sok. Leres. Beki tinggi jabatan beki
Saya diperanakan azim. Gitu. Aloman teu makin azim teh kalah bagi gampang didekati. Wa bihamdi, terpuji engkau ya Allah. Gitu. Nya urang kan mun pejabat lah gitunya sok. Susah kan? Sesahan penak RT, penak bupati. Bupatinya da azim gitu kan. Tingkatnya udah tinggi gitu. Nah ini sujud ya. Secara fisik orang teh tos katun hate unggul sebetulnya mah ya. Tadi khusus teh hati teh ngikutin eta ittisaful qalbi tadi. Hatinya menyadari gerakan itu apa maknanya, pesannya apa ketika ruku, sikap tunduk, ketika sujud sikap hina, sikap takluk gitu. Saking ku taklukna eta ku Allah dipiwarang sirah di kahana pun nurut gitu kan. Urang teh biasana ge wah itu irah teuing kan, sampai kan prinsip sujud haram sujud di luar salat. Kenging Bapak Ibu punten. Sujud mah khusus untuk Gusti Allah. Kade bilih tos ngadoa sujud teu kenging. Kade sok aya kadang-kadang begitu. Teu buku-buku tos ngadoa teh haram. Enggak boleh. Walaupun tujuannya ingin apa? Kalau sujud syukur nikmatnya nikmat yang dadakan. Kalau sujud syukur untuk semua nikmat tiap detik harus sujud. Betul, tapi nikmatnya dadakan. Bukan nikmatnya kan tiap hari kayak nikmatan kan? Nah, bukan yang begitu. Tiba-tiba dapat naon? Mobil. Wah, jadi syukur. Lalu istilahnya dapat apa? Door prize, surprise, kejutan gitu. Nah, baru sujud syukur. Atau diharap-harapkan lama ada sujud syukur. Ada gitu mah nikmat-nikmat sana ulah sujud syukur maksudnya ya disyukuri pasti wajib ya namanya. Tapi ini. Kalau sujud syukur harus setiap saat tuh mudah orang teh. Sujud syukur, ada kayak sujud syukur ibu-ibu kisah dayana urang kan? Ilmu kan? Ini nikmat ilmu kan nikmat ilmu. Nah, gitu. Apalagi sujud imah ingin enggak. Sujud mah di luar salat, satu sujud syukur, dua sujud tilawah. Enggak ada sujud yang lain, haram kalau sujud yang lain. Cenah Nabi Adam di piwarang sujud, da Allah nu miwarang itu mah. Enggak ada masalah. Mau diartikan sujud hakiki kepala ke bawah, yang ada masalah. Da eta mah piwarang Gusti. Nah, jadi enggak masalah. Da Allah nu miwarang. Nah, itu sih paling mudah begitu. Nya untuk memudahkan lagi para ulama mengasihkan sujud didinya mah maksudnya hormat inhina. Nah, tapi cek Aldi mah nya diartikeun sujud hakikat ge kepala di bawah. Nya teh masalah da tema piwarang Allah kan? Itu sanes koyong Nabi Adam. Allah nu miwarang usjudu li Adam. Allah nu miwarang. Ya karena Allah miwarang ya teu aya haramna ada di piwarang ku Allah. Nah ini apa? Sujud. Terus nu ka-8. Duduk antara apa maknanya? Butuh akan bantuan Allah. Kumaha sana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Teterang hiji-hiji wios gitu. Teterang bika diatalar diapalkeun teu ka apal wae wios. Pokoknya ini globalnya Rabbighfirli atau sebagian terang misalkan. Ngapa? Intinya saya sedang meminta bantuan pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni. Pilih terang per lafadznya. Duduk antara dua sujud. Terus tasyahud atau apa bahasa orang mah? Tahiyat. Di orang populernya tahiyat. Apa maknanya? Sanjungan akan kemuliaan Allah dan janji setia kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta. Sampai mana bacaan tasyahud? Bapak Ibu. Sampai mana? Mangga sasarangan. At-tahiyyatul Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tasyahud. Dari at-tahiyat sampai wa asyhadu anna. Nah, itu tadi 3. Ya. Sanjungan, dia terang at-tahiyat naon, al-mubarakat naon, yos. Globalna. Nah, tapi kada global kada upayakeun da global 5 singkat. Ya, sanjungan, ta setia ke Allah. Di mana? Asyhadu setia ke Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Berarti setia ke Rasulullah. Mengakui kerasulan beliau akan diikuti, dipatuhi, diteladani. Gitu. Nah, itu tasyahud. Nah, eta tasyahud eta ketika asyhadu alla ilaha illallah, sami makna gitu. Di ujung ke di akhir sebelum salam. Mohon dari ke setelah wa min fitnah hayya masihid dajjal turun assalamualaikum gitu. Gitu. Sholawat nu ka 10 kumaha? Kerinduan kepada Rasulullah dan berterima kasih atas jasa-jasanya. Apa hukum baca sholawat? Rukun sholat di tasyahud akhir. Pamit tasyahud awal cekap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pamit ujung sampai ya keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimalna. Nu paling afdal salat Ibrahim kan? Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dina hati hadirkeun nganungan ka Rasulullah. Da urang teh tiasa ge ku Rasulullah, tiasa apal ka Allah ge ku Rasulullah, bakal dugi ka Allah ge lewat Rasulullah, moal tiasa ujug-ujug gitu. Enggak bisa malah melewati atau meninggalkan Rasulullah. Itu sholawat. Setelah sholawat, doa. Nu mana doana? Nu paling populer? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Atau ini Allahumma min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Itu paling populer. Anu sanes seueur, boleh oge ditambahkan, boleh ditambahkan doa dari Quran, dari saya boleh. Yang penting bahasa Arab. Nah, apa ketika berdoa? Keyakinan terhadap kebaikan dan pemberian Allah, yakin bakal dipasihan. Yakinan naon? Da Allah ngajanjikeun kitu. Yakin da Allah memang maha bager gitu. Itu aja. Sada sepeda urang. Nah, terakhir apa? Salam. Ketika salam apa? Assalamualaikum warahmatullah. Tah, ketika salam teh komitmen apa komitmen tekad. Ya, tekad untuk apa? Menyebar luaskan kedamaian kepada semua makhluk. Ulah uwih salam pasea. Ongko assalamualaikum beres salam ambek-ambekan. Ongko assalamualaikum ari beres salam naon mumusuhan enggak? Assalamualaikum begitu. Nu dina salam sunat ketika ya urang naon teh jelas keluar teman niat kan salam ka anu sebelah kanan, bahkan kanan teh kanan we sing banyak dugi ka mana? Berarti kanan teh apa ya? Utara gitu ya. Pokoknya dikaler semua. Malaikat orang mukmin. Assalamualaikum pokoknya semua gitu. Nu di kidul gitu. Kutub selatan kutub gitu. Gitu. Jadi nah hati teh aya niat menyebarkan damai untuk dunia. Itu assalamualaikum. Nah ya ringkasannya babunya insyaallah ahad payun orang secara khusus perdalam tentang Fatihah. Tisim kuring sakitu sementawis pidoana ayeuna nuju agenda di pesantren teh. Kahiji di kampus pusat pada aya penerimaan santri baru gelombang kedua, aya ratusan santri baru nu bade dites. Terus di dia aya kunjungan terakhir ya, kunjungan terakhir santri tempatnya di kampus 2, margi dia itu marca ka parkirna. Terus di kampus 5 aya peresmian atau launching pesantren lansia.
Ya, pesantren lanjut usia. Cek sim kuring teh kapun bojo yang atuh sebutin aja untuk orang tua, Kang ulah disebut tua teuing cenah. Oh ya tidak lansia gitu. Lanjut usia. Lanjut usia teh sabaraha? Nuju ka wanayasa kamari jeung ngobrol abdi pun bojo pun bapak. Cek bapak teh, iya we pu cenah ti 45 tahun. Atuh pa lamun 45 mah abdi terus lansia sih abdi teh gitu. Ulah 45 50 minimal. Nah ini pesantren kangge para sepuh ya, lahir dari tanggung jawab muhajirin tadi, menyadari karena tadi tolabul ilmi tanya ada orang mungkin terbatas waktu gitu ya, mungkin ya selama ini sibuk kerja baru nyadar ketika pensiun itu kan, ya sok ngaraos gitu difasilitasi itu di launching asrama atau siap sagarupin insyaallah. Mudah-mudahan jadi pesantren anu berkah ya. Mudah-mudahan seueur para sepuh anu hidup bahagia husnul khatimah ya. Atau engke pami urang sesekali kegiatan mungkin 3 hari berapa gitu ya. Biasa tak kayak orang kajian intensif gitu ya. Di itu berapa kapasitas kayak orang di dari itu bari nginep insyaallah terus kapasitasna. Terus anu kadua di kampus Simaoge bari dibuka pesantren kader ulama ngembangkeun program MA anu di kampus pusat dikembangkan di ditu. Eta kangge khusus pameget santri aliyah berarti MA ya tingkat SLTA itu terbatas mungkin hanya untuk 25 atau 25 atau 30 orang mungkin ya. Terbatas itu program unggulan nyiapkeun kader-kader ulama. Dan ada yang menarik itu ada beasiswa pool untuk 10 orang terbaik. Jadi ayah baca Quran atau saya lah terbaik itu full sampai selesai nggak usah keluar biaya apapun, nol biaya. Karena ya kita butuh ulama kita nggak cukup pesantren doang kan, nu pesantren seueur tapi teu sadayana janten ulama aya nu jadi soleh keur sorangan wungkul itu kan, aya nu ya cukup tapi kita ingin benar-benar melahirkan para tadi kader namanya anu nanti punya bahan untuk nanti di masyarakat betul-betul jadi pemandu masyarakat, memecahkan masalah, gitu jadi solusi gitu ketika ada permasalahan anu butuh fatwa butuh pendapat insyaallah. Mau nampi doa nanti sadayana, mudah-mudahan sadaya acarana lancar. Ya, bilih aya nu bade ngabujeng ka kampus pusat, uing geus dina mangga insyaallah kabujeng ya, bilih bade ka itu di kampus 5 di Wanayasa di Kebon Anas bin Malik. Sakitu nu kabeh teu kuring hadani Allah wa ikum jamain barakumullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.